Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bailo. Ya, Jadi waalaikumsalam. terkait dengan Dik Darel ya, anak berusia 3,7 tahun yang hilang sudah hampir 10 hari belum juga ditemukan, belum ada titik terang di mana keberadaannya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menjawab Bailo dari kacamata netizen terkait dengan hilangnya si Darel ini ya. Sebetulnya kejadian Darel ini tidak berbeda jauh sama 3 bocah di Langkat ya, Mbak. Ya, Hingga benar sekali. sampai detik ini apapun kita belum tahu ya, diculik atau diapa, kita nggak tahu, nggak ada bukti sama sekali tentang kejadian yang menimpa adik kita yaitu Nizam, Zara dan Yogi ya Mbak pada saat itu ya Mbak. Udah mungkin 2 tahun yang lalu ya Mbak. Nah, ini kejadian terulang lagi ya, Mbak Ila juga akan bicara lagi ya. Tidak jelas apa sih yang terjadi sebetulnya sama Dik Darel gitu. Hingga detik ini kita cek di Google di mana juga nggak ada penjelasannya Mbak. Jadi kita langsung aja Mbak masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari netizen teman-teman kita di internet ya. Yang pertama Mbak ada dari Deliman Mbak, Deliman Jaya. Langsung aja nanti jawab ya Mbak. Anak yang hilang itu tidak jauh dari tempat dia diculik. Anak tersebut hanya ditutupi selubung goib, jadi nggak bisa dilihat bahkan ditembus, apalagi jika anak tersebut pernah dikasih makan oleh makhluk halus, maka tidak akan pernah ketemu lagi. Kelak ketemunya hanya tinggal tengkorak, apalagi sudah lebih dari 3 hari anak tersebut sudah nggak hidup lagi. Tanggapan Bailo gimana? Singkat saja. Ya, kalau menurut saya itu kadang salah juga, tidak seperti itu. Karena ya pernah itu juga ya, itu zaman dahulu ya, pernah juga di kejadian di kampung saya. Nah, itu memang dia cerita dikasih makan katanya seperti mie ya, seperti itu ya, padahal itu cacing. Nah, itu katanya dia bilang tidak kembali lagi. Nah, ini orang ini sempat dicari, ya ketemu gitu. Setelah 2 hari. Nah, ketemu juga. Tidaknya seperti jadi tengkorak, masih hidup ya. Cuman sedikit agak linglung atau lupa ingatan seperti itu. Nah, akhirnya setelah diobati ya kepada orang pintar gitu ya, sembuh. Berapa hari Mbak kembalinya dia? Nah, kalau masa itu ya, setahu saya itu 2 hari ya. 2 hari kan 2 Mbak? hari. Jadi Mbak Ilo nangkep nggak yang dibilang sama teman kita tadi? Dia lewat 3 hari, ketika dia sudah makan makanan di sana, dia tidak akan bisa kembali. Dan bahkan ketika dijumpain, maka dalam bentuk tengkorak ini kata yang tadi. Ya, itu kita begini juga. Nanti jangan terlalu kata kita Bang sikapi Iwan kali Mas Den. Soalnya begini, nanti soalnya kata Bang Deliman tadi ya. Begini ya, jangan terlalu disikapi sekali ya, karena begini, yang diumpati oleh sosok gaib itu masih bisa diketemukan dalam kondisi hidup jika Allah kehendak ya. Jadi kalau dengar berita begini, nah ini orang tua Darel nanti semakin shock ya. Jadi jangan terlalu kita mungkin kata Bang Deliman ini sesuai fakta Mbak, fakta di kenyataan beliau menyaksikan segala macam. Ya mungkin di daerah dia ya. Namun di daerah kita pernah ada kejadian itu orangnya masih hidup. Oke, berarti berbeda ya? Berbeda. Oke, lanjut Mbak ya. Dari Mbak Nensari ya, awas jangan terlalu berlebihan, itu ada 3 kemungkinan. Hanyut celaka, diambil orang, ataupun di bawah makhluk gaib. 3 kemungkinan Mbak. Ya, kalau versinya Mbak Hilo di makhluk gaib ya. Kalau saya diambil orang, ada juga yang bilang celaka karena hanyut. Kalau hanyut Mbak, saya nggak setuju. Kenapa? Karena kalau hanyut mungkin saja sudah diketemukan. Sudah diketemukan karena biasanya orang yang tenggelam itu akan ngapung dia ketika dia kan udah gembung ya Mbak. Maka pasti akan diketemukan. Nah, ini kemungkinan bisa 2 Mbak yang terangkan Mbak. Bisa diambil orang ataupun dibawa makhluk gaib ya Mbak ya. Oke, Mbak Ilo dari Mas Ibrahim ya. Anak itu ada di bagian atas rumah tersebut, masih di rumah dan sekarang dipeluk sosok besar berbulu, matanya merah. Tanggapannya gimana Mbak? Ya, kalau menurut saya ya memang ada juga bisa jadi seperti itu ya. Tapi kuncinya intinya kita berdoa. Apalah salahnya kita mencoba ya. Kalau memang itu demikian, nah mungkin di salah satu tempat yang dimana dikatakan sosok anak itu ada di situ katanya ya, ataupun dengar-dengar suara. Nah, coba para
yang ada di sekitar situ ataupun orang tuanya minta izin kepada sosok makhluk gaib yang di situ agar supaya si Darel ini eh, dikeluarkan dari alam mereka gitu. Oke. Nah, itu Jadi intinya Mbak Ilo yang dikatakan tadi, si Puan tadi, bahwasanya dia ada disekap sama makhluk hitam bermata merah, itu gimana kesimpulannya? ya kesimpulannya Biar nggak muter-muter Mbak ini. iya, Kesimpulannya gimana? Karena netizen di rumah ini mungkin banyak banyak yang sudah bosen dengar kata-kata paranormal yang bilang ini disekap makhluk gaib, ini semuanya mengarah ke sana. Nah, jadi kalau ini ada tanggapan dari netizen, katanya dia disekap sama makhluk di atas rumahnya, matanya merah besar. ya inilah kadang ya kita ini ya boleh percaya boleh tidak, saya bilang seperti itu. Nah, jadi intinya itu tadilah, kan kita tidak salah untuk mencoba begitu. Mencoba bagaimana, Mbak? Lah, Mbak ngasih solusi apa tentang tadi pertanyaan? Mbak belum ada ngasih solusi. Lah inilah solusinya saya bilang. Solusinya gimana, Mbak? Intinya aja. Ya, intinya kan sudah saya bilang, datang ke tempat yang diduga ataupun di tempat yang karena katanya itu tempat misteri ataupun tempat apa itu, meminta agar supaya dikembalikan kepada sosok makhluk tersebut. Nah, itu intinya. Meminta kepada makhluk halus yang terkutuk itu. Ya, karena begini, kadang kan manusia ini bisa dibawa ke alam jin ataupun alam mereka itu. Nah, mungkin ya orang yang tahu, walaupun orang tahu agama ataupun tentang spiritual, mereka terjun ke situ, bahwasanya minta dikeluarkan si darah tersebut dari alam mereka. Jadi Mbak, paranormal ini kan udah banyak yang sana. Ya, pasti mungkin mereka begini. sudah ngerjain. Iya, begini. Paranormal itu tingkatannya beda-beda ya. Tidak semua paranormal itu sama. Ketingkatannya atau levelnya ya. Jadi Mbak Ilo merendahkan paranormal yang sudah ke sana? Bukan begitu. Mungkin ya tujuan dia ataupun berkomunikasi kepada makhluk astral yang ada di situ mungkin tidak sampai ataupun mungkin mereka ini tidak mampu. Ini ada netizen bilang Mbak Ilo, kalau Mbak Ilo sakti atau paranormal sakti kenapa nggak dikerjain? Kenapa nggak muncul cepat gitu? Kalau memang dikerjain sama makhluk halus. Ya, berarti ilmunya masih cetek. Ini kata netizen loh Mbak. Ya begini, ini kan begini. Karena kondisi kita pun sangat jauh ya dari lokasi tersebut begitu. Nah, seandainya saja lokasi kita. Mbak Ilo juga udah pernah ke Langka 3 bocah hilang nggak ada hasil loh Mbak. Iya begini. Udah kesana kesini juga nggak ada hasil loh. Iya. Kan sudah saya bilang juga ya, itu tingkat levelnya itu beda-beda. Nah, sahabat saya pernah juga menemukan ya, itu dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ada yang masih juga hidup. Dan juga ya tentang kejadian 3 bocah hilang yang di Langkat, itu saya dengar sampai 200 paranormal terjun ke sana. Nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Tapi dan punya juga, jawabannya masing-masing, Mbak, yang tentunya membingungkan. Ya, dan juga ada ya, sudah dijadikan bangsa mereka. Nah, itu ya. Banyak sekali versi kalau paranormal ya, Mbak ya. Ya. Kita butuh fakta, Mbak. Munculkan anak ini, temukan anak ini. Kata netizen, kayak manapun keadaannya, munculkan biar tenang hati orang tua. Iya, makanya itu ya, kita berusaha terus ya. Oke, Mbak, lanjut ke pertanyaan atau pernyataan berikutnya dari Mbak Anita. Bisa jadi apa yang dikatakan Mbaknya, tadi Mbak Priska ya. Dilihat dari kedua orang tuanya, macam nggak ada sedih-sedihnya. Tapi kembalikan lagi pada yang maha pencipta. Jodoh rezeki maut itu hanya Allah yang maha tahu. Manusia hanya bisa berdoa, berserah diri. Nah, jadi garis bawahnya dari Mbak Anita ini, orang tuanya Mbak. Ya. Ini kayak mana ya? Ini Mbak Anita yang ngomong ya. Kita belum pernah ngomong soal ini, tentang tanggapan mimik orang tuanya. Kata Mbak Anita, orang tuanya, baik bapaknya mungkin ataupun ibunya, tidak ada mimik sedih. Itu gimana? Tidak ada mimik sedih. Ya, kita begini juga ya. Ya kita nggak tahu dari luar, tapi dari dalamnya ya Mbak ya. Iya, tidak tahu juga. Karena begini ya, ini bukan kita menceritakan tentang orang tuanya Darel ya. Nah, itu ya pernah saya dengar-dengar juga ya. Ada orang tua ya. Dia ini membuka usaha gitu ya. Singkat saja Mbak. Ya, buka usaha yaitu agar supaya usaha ini laris, maka
anaknya lah dijadikan korban untuk kayak di menjadi film-film kekayaan. Iro Nah Kidul. itu sebagai contoh, bahkan kenyataannya pun ada. Kenyataannya Seperti ada. itu, menumbalkan anak begitu. Tapi kita nggak nuduh ibu Tidak apa? menuduh, tidak. Ya? Tapi ada yang nyata seperti itu. Tapi hubungannya sama nggak ada tampang sedih, nggak ada mimik sedih itu apa, Mbah? Ya kita tidak boleh prasangka buruk, itu tidak baik. Ya mungkin begini ya. Tapi kenapa nggak prasangka baik, Mbah, mengarahkan kita seolah-olah melihat ada orang tua yang menumbalkan anaknya karena usaha? Ya, ini kan saya bilang bukan orang tua si Darel. Ya kenapa Mbah mengibaratkan itu gitu loh? Bukan mengibaratkan, ada saya bilang. Iya. Nah, seperti itu. Tapi ini kan kita tidak mengatakan seperti Jadi tanggapan Mbah Hilo garis besarnya soal mimik atau bahasa tubuh mukanya orang tua Darel nggak ada sedihnya itu gimana? Ya, bisa jadi gini ya. Dia seperti kebingungan begitu. Kemana lah mau dicari anak ini? Namun penelusuran sudah dicari ya, mungkin katanya anjing pelacak pun sudah diturunkan, dan mungkin paranormal pun sudah turun juga. Jadi mungkin saking bingungnya kemana lagi mau dicari. Nah, mungkin disitulah dia. Terkait juga dengan kabar media sosial yang simpang siur, ya, simpang siur, membuat orang tuanya menjadi kebingungan. Jadi sedih pun udah hilang karena kebingungan tadi. Benar. Gitu ya, Mbah. Ya. Jadi gini, intinya kepada orang tua Darel, ya mohon bersabar, jangan maklumin lupa juga ke netizen. Ya, maklumi juga, dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan, Darel pasti ketemu. Darel pasti ketemu. Berapa hari, Mbak? Kalau per hari ini tanggal 2, Mbak Priska itu memberikan kalau 3 hari masih pulang, selamat. Tapi kalau di atas 3 hari beliau sulit selamat bicara. Ya. Nggak bilang nggak selamat, sulit untuk dibicarakan. Kalau Mbak gimana? Mudah-mudahan saja, ya. Kalau memang itu Tuhan kehendak ya, kita tunggu saja sampai 21 hari. 21 hari ya? Oke, kita tunggu ya, Mbak. Iya. Oke, buat netizen juga tolong ya, kita sama-sama berdoa, sama-sama mencari di mana keberadaan di Darelnya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek-cek ke lokasi-lokasi tertentu yang di daerah teman-teman masing-masing. Bisa saja kan ini ada tindak kriminal, kemudian Darel dibawa pergi suatu daerah tertentu, dan teman-teman bisa apa ya, menginformasikan kepada pihak-pihak terkait. Ya kan gitu, Bah? Iya. Oke, cocok. Iya, tunggu, jangan lupa kalau memang orang tua Darel bisa, ataupun kalau memang kita orang Islam ya, jangan lupa sholat tahajud tengah malam. Nah, itu mungkin perkataan kita lebih dijawab oleh Subhanahu wa Ta'ala. Iya, biar bisa dikembalikan si buah hati tadi ya, Pak ya. Iya, benar. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.